Kita baru saja memasuki bulan ketiga, tahun 2025, tapi satu nama mendominasi perbincangan tentang AI. DeepSeek, perusahaan AI asal Cina, yang mengguncang tatanan hierarki AI dunia. DeepSeek meluncurkan model AI berbiaya rendah, tapi mereka dapat menyamai bahkan melebihi kemampuan pesaing barat mereka seperti Meta atau ChatGPT. Dengan gebrakan ini, mereka mengguncang Silicon Valley. Selama bertahun-tahun, bila kita bicara soal AI canggih, maka itu berarti satu hal, yaitu buatan Amerika. Tapi DeepSeek baru saja membalikan keadaan, dan riaknya, terasa sampai ke puncak pentolan teks Silicon Valley. Terutama para miliarder teknologi Amerika. Yang memimpin tentunya adalah Elon Musk, CEO Tesla yang kehilangan sekitar 90 miliar dolar tahun ini. Pada bulan Februari, kekayaan bersihnya mencapai 433 miliar dolar dan saat ini turun menjadi 349 miliar dolar. Lalu ada CEO Nvidia Jensen Huang, ia kehilangan sekitar 20 miliar dolar. CEO Meta Mark Zuckerberg juga kehilangan 10 miliar dolar. Jadi ini merupakan kekalahan beruntun yang brutal dan alasannya adalah efisiensi DeepSeek. Mereka membangun sebuah model dengan hanya menghabiskan dana 5,6 juta dolar, menantang miliaran dolar yang dikucurkan Silicon Valley dalam pengembangan AI-nya. Dan itu membuat investor menjadi ragu, mempertanyakan segalanya. Mulai tahun ini, sejak Januari 2025, saham-saham teknologi Cina sedang booming. Semuanya berjalan bullish di Tiongkok. ETF ke web Cina terus mengungguli saham Magnificent Seven secara signifikan hingga saat ini. Dan di Nasdaq, saham Alibaba meledak dalam tempo singkat, mereka naik 65%. Dan terlepas dari semua kelemahan saham chip Amerika, perusahaan semikonduktor terbesar Cina SMIC meningkat hampir 80% di Hong Kong tahun ini. Booming tech stock Cina dimulai bersamaan dengan terobosan DeepSeek di bulan Januari 2025. Keraguan mulai muncul, dan pasar tech Amerika berdarah-darah. DeepSeek tidak hanya mengikis jaringan, namun juga mengubah tatanan AI. Dan efek riaknya terlihat jelas. Perusahaan-perusahaan AI lainnya mulai mengikuti jejak DeepSeek. Mereka membangun model mereka sendiri dengan menggunakan proses yang disebut distilasi. Bayangkan Anda memiliki robot yang sangat cerdas, namun sangat bongsor dan lambat. Ia mengetahui banyak hal, tetapi terlalu berat dan lambat untuk digunakan dalam tugas sehari-hari. Sekarang, bayangkan Anda ingin membuat robot yang lebih kecil dan lebih lincah, yang dapat melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan robot besar, tapi tanpa beban yang besar. Distilasi dalam AI adalah seperti mengajarkan robot yang lebih kecil, atau model AI yang lebih kecil seperti DeepSeek. Namun alih-alih mempelajari semuanya dari awal, si robot kecil belajar dengan memperhatikan robot besar dan mencoba melakukan hal yang sama. Si robot besar membantu si robot kecil dengan menunjukkan jawaban yang benar, dan membimbingnya. Jadi, distilasi adalah cara untuk membuat model AI yang besar dan powerful menjadi lebih kecil dan lebih cepat, namun tetap mempertahankan sebagian besar kecerdasannya. Anggap saja seperti membaca buku teks raksasa dan membuat ringkasan cerdas. Ringkasan yang menyimpan semua wawasan penting dan juga lebih mudah untuk diproses. Teknik ini bukanlah hal baru. AI telah menggunakannya selama bertahun-tahun, namun model yang dihasilkan seringkali lebih lemah. Itulah perubahan revolusioner yang dihasilkan oleh DeepSeek. DeepSeek melatih modelnya via data open source AI system, yang berasal dari Meta, Alibaba, dan lainnya. Tapi model yang dibuat oleh DeepSeek, hasilnya powerful dan efisien. Hal inilah yang menginspirasi perusahaan lain, terutama startup AI kecil. Mereka sekarang menggunakan proses distilasi untuk membuat model AI mereka sendiri. Dan yang menarik, perusahaan-perusahaan besar Amerika pun ikut melakukannya. Mereka berupaya menyempurnakan model mereka, sementara Cina berupaya mempertahankan keunggulannya. Di tengah perkembangan ini, ada laporan baru yang menyebutkan Beijing memberi instruksi untuk para pemimpin AI-nya, yaitu hindari perjalanan ke Amerika Serikat. Pokoknya jangan terbang ke AS. Itulah perintah Cina kepada para petinggi AI-nya, jangan bepergian ke Amerika Serikat saat ini. Mengapa mereka berkata demikian? Karena dua kekhawatiran utama. 1. Karena kekhawatiran terhadap perlindungan kekayaan intelektual dan risiko spionase. Dan kekhawatiran kedua, Beijing mungkin khawatir para ahli AI mereka akan menghadapi pengawasan, masalah hukum saat bepergian ke AS, bahkan penahanan.
Terutama mengingat kasus beberapa tahun belakangan ini, seperti penangkapan para ilmuwan atau eksekutif Cina. Pada tahun 2018, seorang eksekutif Huawei ditahan di Kanada. Namanya Meng Wanzhou, dia tidak lain adalah putri pendiri Huawei dan Chief Financial Officer perusahaan tersebut. Dia ditahan di Kanada atas permintaan Washington, dan dia didakwa melakukan penipuan. Hal ini memicu ketegangan diplomatik yang berkepanjangan. Jadi kali ini Tiongkok berhati-hati karena mengetahui apa yang dipertaruhkan. Cina ingin melindungi para petinggi AI dan memproteksi keunggulannya. DeepSeek tidak hanya mengganggu pasar, namun juga telah mengubah garis pertarungan dan dunia AI. Ketika Cina merayakan dominasi barunya, Amerika tentu berupaya mengejar ketertinggalannya. Boleh dibilang sedikit panik untuk mendapatkan kembali keunggulannya. Lagi pula, ini bukan hanya tentang siapa yang menciptakan AI paling cerdas, tapi tentang siapa yang mengendalikan masa depan. Perang dingin AI baru saja dimulai. Sungguh suatu perkembangan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Menurut Anda, siapa yang akan mendominasi dunia AI? Cina atau Amerika? Atau negara lain seperti India? Silahkan share komen Anda pada kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton channel kami. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe.